Shop, banyak tempat di dunia termasuk Indonesia yang punya aura menyeramkan. Tempat-tempat ini menyimpan banyak misteri yang sebagian besar bahkan belum terpecahkan. Nah, Shop, kalau kamu yang punya nyali, datanglah ke tempat-tempat yang terkenal dengan kesan horornya ini. Shop, tempat misterius pertama yang akan kita datangi berada di ketinggian 16.000 kaki dari permukaan air laut. Yap, di lembah Himalaya ini ada sebuah danau cantik berwarna kehijauan yang airnya bersumber dari lelehan salju. Danau cantik ini masuk dalam wilayah Ropkur Uttarakhand, India. Dalamnya danau hanya 2 meter saja dan airnya nyaris membeku sepanjang tahun. Sampai sini sepintas nggak ada yang aneh ya sob, dan terdengar seperti danau biasa. Sampai kamu melihat banyak tengkorak yang berserakan. Tulang belulang inilah yang bikin para turis rela datang jauh-jauh ke sini dan menempuh medan sulit. Saat salju yang biasa meliputi danau dan areal sekitarnya mencair, tampak tulang belulang yang tergeletak di mana-mana. Diperkirakan masih banyak lagi tulang yang terbaring di dasar danau dan terkubur di lembah. Karena itu, danau ini dijuluki Danau Tengkorak atau Danau Misteri. Shop, kerangka-kerangka misterius ini pertama kali ditemukan oleh seorang penjaga hutan Inggris pada tahun 1942. Sejak kabar mengenai penemuan tulang-tulang ini beredar, desas-desus terkait asal-usul tulang mulai merebak. Ada yang bilang ini adalah kerangka milik pasukan Jepang yang tewas saat menyeberangi jalur pegunungan pada masa Perang Dunia Kedua. Sebagian lagi menduga kalau kerangka-kerangka itu dulunya adalah tentara Kashmir yang tewas dalam cuaca buruk setelah kembali dari pertempuran di Tibet. Teori yang lebih seram menyebutkan kalau tulang belulang ini milik sekelompok anggota sekte yang melakukan ritual bunuh diri massal. Hingga akhirnya dilakukan penelitian terhadap kerangka-kerangka ini pada tahun 2004 silam. Hasilnya sungguh mencengangkan. Karena tulang belulang ini ternyata bukan berasal dari zaman Perang Dunia, bukan pula milik anggota sekte sesat. Kerangka di Danau Tengkorak ternyata berasal dari abad ke-9. Pakaian dan perbekalan yang tersisa dari jenazah menunjukkan kalau mereka adalah pengembara. Sebab kematian mereka terjadi akibat trauma hantaman benda tumpul berbentuk bulat sebesar bola tenis di sekitar kepala dan bahu. Teori penyebab kematian yang dikemukakan para ahli adalah hujan es ekstrim. Sob, kawasan lembah Ropkun ini memang terkenal berbahaya. Cuaca buruk sering melanda, menyulitkan para musafir melanjutkan perjalanan. Sob, kalau kisah yang satu ini benar-benar bikin merinding loh. Sobat Ujus di Naples, Italia. Runtuhnya kota Pompei ini menjadi salah satu kisah sejarah paling terkenal di dunia. Kota-kota di wilayah di Italia lenyap seketika disapu oleh letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Begitu dimuntahkan, aliran awan langsung menerjang apa saja yang dilewatinya. Dalam sekejap, suasana siang yang terik berubah menjadi gelap gulita. Hingga akhirnya kota Pompei terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanik. Diperkirakan ada 2.000 lebih warga Pompei yang tewas dengan total korban jiwa secara keseluruhan mencapai 16.000 lebih. Korban yang masih selamat kemudian pergi meninggalkan Pompei selama berabad-abad lamanya. Jutaan ton debu vulkanik berhasil mengawetkan kota Pompei selama ribuan tahun lamanya. Bangunannya ditemukan masih utuh, sementara ribuan tengkorak manusia ditemukan membeku sesuai dengan posisi akhir mereka tertimbun debu. Penggalian Pompei sendiri saat ini masih terus berlanjut, dan kini Pompei masuk dalam jajaran situs warisan dunia UNESCO. Shop, setiap budaya memiliki cara berbeda-beda untuk menghormati orang yang telah meninggal. Selain sebagai tanda hormat, pemakaman juga memberi ketenangan pikiran bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan bahwa jasad sudah beristirahat dengan tenang di tempat yang aman dari gangguan. Ada yang dikubur, diawetkan, atau dikremasi. Berbeda dengan cara di atas, orang Bo di Cina Selatan punya ritual yang sangat unik dan ritual ini sudah dilakukan sejak ribuan tahun lamanya.
Mereka menempatkan jasad di tepian tebing tinggi yang sulit dijangkau. Tidak ada yang tahu pasti mengapa orang Bo memilih cara yang tidak praktis ini untuk menghormati orang mati. Namun, beberapa ahli mencoba menjelaskan kebiasaan misterius mereka ini. Satu teori menyebutkan bahwa menempatkan jasad di tempat tinggi adalah penghormatan terakhir ke arah langit dan tebing-tebing itu dipilih sebagai tangga menuju alam baka. Teori lain menyatakan tujuan peti mati digantung di atas tebing adalah untuk membantu melestarikan jenazah selama mungkin. Tentu saja tugas membawa peti ke atas tebing adalah pekerjaan berisiko besar. Pemakaman dengan cara ini kemungkinan besar hanya dilakukan untuk keluarga atau orang-orang kaya saja. Bagaimana tidak, Shop? Petinya aja terbuat dari kayu yang berat dan kuat. Belum lagi ditambah berat jasad di dalamnya. Ada beberapa spekulasi tentang cara orang Bo menaikkan peti ke atas tebing. Mulai dari memakai katrol untuk mencapai lokasi pemakaman, hingga menggunakan tiang besar yang diikat erat dengan tali. Namun, belum ada yang bisa membuktikan dugaan-dugaan ini. Selain digantung di tebing, beberapa juga disembunyikan di celah-celah tebing untuk menghindari pencurian jenazah. Shop, tak hanya mancanegara, di Desa Trunyan, Kabupaten Bangli, Bali, jasad seseorang yang sudah meninggal tidaklah diletakkan dalam peti layaknya pemakaman biasa. Ya, jenazah-jenazah ini diletakkan begitu saja di atas tanah sebuah lahan. Tempat ini dikenal sebagai Kuburan Trunyan. Penduduk Desa Trunyan merupakan keturunan Bali Aga. Dari nama desanya saja, kampung ini sudah mencerminkan kesan mistis. Bagaimana tidak, kata Trunyan di sini berasal dari kata taru dan menyan. Saat berada di makam Trunyan, pelancong harus berhati-hati karena tulang-tulang dan tengkorak berbau dengan barang-barang lainnya yang berada di sepanjang jalan pemakaman ini. Keadaan kuburan memang sengaja dibiarkan seperti ini karena ada peraturan yang melarang traveler membawa keluar barang-barang yang sudah ada di lokasi ini. Selain jenazah yang masih utuh, di lokasi ini juga banyak tulang belulang dan tengkorak yang tergeletak begitu saja. Walaupun diletakkan di alam terbuka, jenazah-jenazah tersebut tetap tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali loh, Sob.